Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, senang sekali saya berjumpa dengan kalian lewat pembacaan serial kisah para sufi. Moga-moga pembacaan serial para sufi ini bisa bermanfaat untuk rohani kita, bisa memberikan barakah bagi kehidupan kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Syekh Abu Hashim As-Sufi, beliau adalah orang yang pertama kali dikenal sebagai sufi, seorang syekh yang berasal dari Kufah dan bermukim di Syria. Beliau sezaman dengan Syekh Sufyan Ats-Tsauri yang wafat di Basrah pada tahun 161 Hijriah. Aku sama sekali tidak mengetahui arti dari kata sufi sebelum aku melihat Abu Hashim As-Sufi, ungkap Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Artinya adalah bahwa sebelum beliau tidak ada seorang pun yang dijuluki sebagai sufi. Yang ada hanyalah sebutan zuhad untuk para asketis, mutawarri'un untuk orang-orang yang sangat hati-hati agar tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa dan syubhat, mutawakkilun untuk orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala, muhibbun untuk mereka yang jatuh cinta kepada hadiratnya, dan lain sebagainya. Bersamaan dengan merebaknya sebutan sufi itu, dibangunlah untuk pertama kalinya sebuah balairung di Ramallah, Syria, untuk menampung para sufi yang datang dari berbagai daerah. Dalam kepustakaan kaum sufi, bangunan itu disebut dengan Khanaqah. Waktu itu, perilaku kaum sufi sangat menggugah banyak orang, terutama berkaitan dengan persaudaraan di antara sesama mereka. Seorang sultan Ramallah yang beragama Yahudi sedang berburu waktu itu. Dia melihat dua orang laki-laki berjumpa, bersalaman, berpelukan, duduk bersama, saling mengeluarkan bekal masing-masing, makan bersama. Kemudian keduanya berpisah. Melihat pemandangan seperti itu, si Sultan Ramallah itu sangat takjub. Dia memanggil salah satu dari keduanya yang tak lain adalah Syekh Abu Hashim. Lalu terjadilah dialog sebagaimana berikut ini. "Apakah orang tadi itu temanmu?" tanya Sultan kepada Syekh Abu Hashim. "Bukan, aku tidak kenal," jawab Syekh Abu Hashim. "Apakah di antara engkau dan dia ada hubungan kekerabatan?" tanya si Sultan. "Tidak ada," jawab Syekh Abu Hashim. "Dari mana dia?" tanya Sultan. "Aku juga tidak tahu," jawab Syekh Abu Hashim. "Loh, kok begitu akrab, saling cinta dan sangat cocok?" tanya Sultan. "Inilah jalan hidup kami. Inilah kebiasaan kami para sufi ketika berjumpa dengan sesama," jawab Syekh Abu Hashim. "Apakah kalian punya tempat tertentu untuk berkumpul dan istirahat?" tanya Sultan. "Tidak punya," jawab Syekh Abu Hashim.
Dari adanya dialog itu, Sultan Ramallah lalu membangun sebuah khonakoh untuk mereka. Sultan yang beragama Yahudi pun tergugah dan tergetar menyaksikan lengketnya persaudaraan yang tertanam kuat di hati mereka masing-masing. Dan untuk sampai pada persaudaraan murni dan mengharukan seperti itu, pastilah Syekh Abu Hashim dan para sufi yang lain telah terbebaskan terlebih dahulu dari berbagai macam penyakit hati. Dan itu pula sebenarnya yang secara ideal mesti kita terapkan di dalam kehidupan yang kebak dengan berbagai jenis manusia dan keanekaragaman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.